Seorang psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel menyebut peristiwa pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta bukan sekadar kejahatan biasa. Keberanian pelaku yang nekat beraksi di lokasi terbuka, di bawah sorotan kamera pengawas disoroti olehnya, bukan hanya soal tempat kejadian perkara yang ia perhatikan. Ada dua kejanggalan lain yang menurutnya tak bisa dianggap sepele. Reza Indragiri Amriel adalah salah satu psikolog forensik paling terkemuka di Indonesia, dikenal luas karena analisis tajamnya dalam berbagai kasus pidana besar. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih gelar Master Psikologi Forensik dari Universitas Melbourne pada tahun 2003. Reza sering diminta sebagai saksi ahli atau narasumber dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik, seperti kasus kopi sianida Mirna Salihin, pembunuhan Brigadir Yosua, dan kematian anak artis Tamara Tiasmar. Kasus ini berawal pada saat Ilham Pradipta setelah menghadiri rapat kantor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tepatnya di Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pada Rabu 20 Agustus 2025 dia berjalan menuju mobil di area parkir supermarket Lotte Grosir, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rekaman CCTV menunjukkan dua pria keluar dari mobil putih yang terparkir di sebelah mobil Ilham. Ilham disergap, ditarik paksa, dan dimasukkan ke dalam mobil pelaku. Seorang saksi sempat mencoba menolong, namun mobil pelaku langsung melaju meninggalkan lokasi. Berselang 1 hari kemudian, Ilham Pradipta ditemukan sekitar pukul 5.30 WIB, warga Desa Nagasari, Serang Baru, Bekasi menemukan jasad Ilham di area persawahan. Pada saat ditemukan, kondisi jenazah tangan dan kaki terikat, mata tertutup lakban, tubuh penuh luka lebam. Autopsi menunjukkan Ilham tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian leher dan dada. Melihat kronologi kejadian penculikan disertai pembunuhan itu, psikolog forensik Reza Indragiri menyebut sebagai kategori kejahatan mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena ini berlangsung di tempat yang secara umum kita bisa asumsikan pasti di situ ada CCTV. Pasti di situ ada orang yang berseliweran yang berpotensial menjadi saksi. Pasti di situ ada petugas security, kata Reza, dikutip dari Tribun News, Jumat, 28 Agustus 2025. Tapi kok ya bisa-bisanya mereka melakukan di tempat yang sesungguhnya tidak ideal untuk dijadikan sebagai lokasi kejahatan. Reza menjelaskan, umumnya setiap pelaku kejahatan mengincar misi kedua setelah melakukan aksinya, yakni melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka punya peluang yang besar untuk itu kalau ternyata pemilihan TKP-nya ada di situ? Terangnya, anehnya, pemilihan lokasi penculikan, Reza lantas menyinggung soal kemungkinan 4 orang yang menculik korban berada di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Hal itu, kata Reza harus didalami oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, soal kematangan perencanaan pembunuhan, jika memang peristiwa tragis itu direncanakan, namun, dalam kasus ini tidak. Para pelaku tampak berkelompok. Tapi dalam peristiwa ini ternyata mereka relatif berkelompok, kenapa tidak berpencar? Jadi sekali lagi ada dua tafsiran sekaligus, ini merupakan peristiwa kejahatan yang mengerikan. Tapi sekaligus mengindikasikan betapa buruknya perencanaan yang mereka punya, beber Reza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.